jam-jam dulu. Jamnya udah ada belum jamnya? Hah? Di sana jamnya ada. Ada jamnya. Beneran lo, beneran. Ini Masjid jam besar di sana. ini bener ke masjid. Iya. Ayo. Ayo. Napoleon siapa? Ya enggak, diam Pak. Enggak, dong. Beneran ini bener ya. Iya, sama juga ikut ya. Angkat tinggi kan suruh sholat. Ini kok pada nggak ikut itu? Ikut. Ini belas mobil gede loh ini. Iya. Mobil bis tadi tuh. Nggak ada bangkunya. Tahun 2010, pemerintah mencanangkan Indonesia bebas pasung. Tindakan yang membatasi ruang gerak fisik seseorang ini nyatanya masih sering terjadi. Pemasungan sejatinya dilakukan untuk meredam agresivitas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ agar tidak membahayakan dirinya juga lingkungannya. Selain dipasung, ODGJ kerap menerima perlakuan semena-mena yang selalu terekam dalam ingatannya. Ini kondisinya gimana kondisinya? Kondisinya ngamuk mah. Tadi WA kan saya tah. Udah berapa lama? Hah? Ngamuknya udah berapa lama? Dari kemarin, dari malam, dari parah nama cenah. Kami dianggap kadang-kadang dianggap lebih hina daripada kucing, daripada anjing gitu ya, diusir-usir, dilempar-lempar, diejek-ejek. Nah, kami mencoba merangkul mereka untuk memanusiakan manusia. Harapan jauhnya hingga menjadi manusia yang manusiawi. Minimnya edukasi mengenai kesehatan jiwa yang beredar di masyarakat menjadi alasan utama ODGJ menerima perlakuan semena-mena oleh lingkungannya. Padahal, secara medis, ODGJ bisa diobati, hidup mandiri, bahkan bisa produktif. Dulu goalnya pengobatan psikotik itu ya, goalnya itu dia bisa melakukan kehidupan dia sehari-hari, aktivitas dia sehari-hari goalnya. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang goalnya itu produktif. Jadi dia harus bisa produktif lagi buat dirinya, buat keluarganya, dan buat lingkungannya. Ada income buat dia, sehingga bermanfaat buat keluarga, buat lingkungannya. Saya dulu sakit skizofrenia. Kalau kata awam apa? Orang gila gitu. Orang gila gitu ya. Saya sakit skizofrenia. Saya sekarang berobat. Sudah berobat. Dan bisa bekerja. Saya itu gembira-gembira sendiri gitu, kelihatannya sendiri kalau dilihat sama orang mah sendiri, tapi perasaan saya beda. Banyak orang, banyak teman, saya main biasa, tapi temannya enggak di tempat yang beda, enggak di dalam raga saya. Menggambar kelihatan gitu mukanya. Sering senyum-senyum sendiri sambil malu sambil ngaca gitu. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang marah-marah. Pukul-pukul triplek dinding. Pepen mengalami skizofrenia sejak berusia 20 tahun. Gangguan kompleks dalam perasaan, perilaku, dan pemikiran membuatnya agresif sehingga dianggap mengancam di lingkungannya saat itu.
Pepen pun terpaksa dipasung dengan rantai besi yang melilit lehernya. Kakak saya yang merantai. Habis berantem saya kalah. Kakak saya pendek, saya tinggi. Kalah saya. Dirantai saya digusur. Digembokin ke tiang rumah. Kalau mau buang air besar, air kecil, gak boleh dibuka dulu. Minta juga dikasih. Harus di tempat disediain. Gak tahu atau kenapa. Mungkin takutnya saya melawan gitu kan, agresif, bahaya gitu. Punya bang itu sabar Daiji, punya berapa bang? Punya berapa? Lebih dari 2.000. KBG semuanya dijual, dibeli ku si Hahar. Nur Hamid Karna Atmaja, seorang guru SD yang memilih pensiun dini karena jatuh cinta pada dunia kesehatan jiwa. Empatinya tergugah ketika salah satu anggota keluarganya menderita skizofrenia. Pemilihan metode pengobatan menjadi perdebatan karena tak bisa dipungkiri, skizofrenia kerap kali dianggap sebagai penyakit non-medis. Pada umumnya di negara berkembang itu kan skizofren itu dianggap sesuatu yang atau sebagai ranah mistis gitu ya. Misal karena kurang iman, karena kemasukan roh jahat, karena guna-guna dan sebagainya. Jadi penanganannya pun harus dengan itu. Itu asumsi di masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Mereka mendapat perlakuan oleh masyarakat sekitarnya sebagai bahan olokan, bahan ejekan, istilah sekarang itu penuh dengan bully hidupnya. Kemanapun selalu ditolak, jangankan oleh tetangga, saudara, orang lain, pihak lain. Oleh internal keluarga pun dia diusir-usir. Padahal mereka bisa diobati dan bisa sembuh. Kenapa dibiarkan? Keberhasilannya mendampingi anggota keluarga menjalani pengobatan psikotik menjadi bekal Nur Hamid membangun istana KSJ. Merangkul dan memberi naungan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, khususnya korban pasung yang masih banyak ia temui di Cianjur, Jawa Barat. Istana KSJ pun bersinergi dengan tenaga medis dalam upaya memenuhi hak ODGJ, mendapatkan fasilitas kesehatan. Ada keluhan nggak sekarang? Soal tidur? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Nggak ada lagi yang bisik-bisik? Sebenarnya untuk skizofren ini psikotik ya, masuk gangguannya psikotik. Gejala awalnya itu, dia itu bisa dari awal ada masalah biasanya. Jadi kalau orang tua ada masalah, sama defense mekanismenya dia diolah harusnya. Diolah. Masalah ini diolah. Jadi dari masalah diolah ini, dia itu menggunakan defense mekanisme yang mana? Yang matur kah atau yang imatur? Kalau misal dia nggak kuat, putus lah istilahnya, defense mekanismenya itu putus. Timbullah gangguan. Ada satu gangguan di otaknya yang menyebabkan dia itu mengalami gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan perilaku. Terus kalau misal dia nggak diobatin, lama-lama ini kan karena ini gangguannya organik, sebenarnya organik, ada masalah di otaknya, lama-lama nggak diobatin jadi kronis. Dia tidak bisa membedakan realita, dia tidak bisa bersosialisasi, bisa menarik diri, dan macam-macam. Akhirnya makin lama makin parah. Baru masuk ke tahap skizofren. Skizofren itu skizo artinya belah, fren itu jiwa. Jadi jiwanya membelah gitu. Aku dipungut bapak dari jalanan. Di sini makanan banyak katanya, tapi ya gitulah. Kadang kalau lagi gak enak badan, males bangun. Di jalan makan dari tong sampah, kadang-kadang
singkong orang gitunya mentah diambil. Terus paling kacang panjang, sayuran, timun gitu. Makan itu gak pernah nasi. Iya. Apalagi kalau lagi ada gangguan setan gitu. Aku malas masak gitu. Tapi dipikir lagi, kejamnya di jalanan, kelaparan gitu kan. Seumur-umur gitu kelaparan. Pada tahun 2009, Istana KSJ berhasil membebaskan 268 korban pasung dan memanusiakan ribuan ODGJ yang terlantar di jalanan. Angka tersebut terus bertambah hingga kini. Bagi Nur Hamid, ada satu alasan mengapa tindak pemasungan bisa terjadi. Cuma satu alasan, atas dasar kasih sayang. Mereka memasungnya itu karena penuh karena kasih sayang. Kalaupun melakukannya dengan cara yang salah, mereka tidak salah. Yang salah itu kita tidak ngasih tahu. Pasung itu adalah semacam pertolongan pertama pada ODGJ untuk menstop agresivitasnya supaya tidak mencelakakan dirinya atau orang lain, merusak dirinya atau merusak orang lain, atau sampai dengan hilang. Daripada begitu, mendingan dipasung. Itu dinilai salah ketika tidak didampingi dengan farmaka medis. Selama dengan medis, itu bukan sebuah kesalahan, itu proses. Ini, Hai, Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah berusaha untuk membantu pemenuhan hak-hak mereka hingga mereka menjadi sembuh. Kami membuat definisi sembuh. Yang disebut sembuh, kami bikin definisi. 1, produktif. 2, mandiri. Yang 3, bermanfaat. Yang 4 adalah enjoy. Jadi kami harus enjoy gitu. Harus banyak senyum. Ada 3 kriteria hasil dari pengobatan medis terhadap ODGJ yang mengalami skizofrenia. Pertama adalah remisi sempurna, di mana pasien berhasil sembuh total. Kedua adalah remisi sebagian, di mana pasien harus tetap mengonsumsi obat guna menangkal gangguan-gangguan yang dialaminya. Dan ketiga adalah non-remisi, di mana struktur otak pasien sudah mengalami perubahan sehingga gangguan selalu muncul. Gini dok, untuk mengubah stigma di masyarakat bahwa dengan orang gangguan jiwa itu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistik, ketupangan jin lah, guna-guna lah. Nah, secara ilmiah, secara teori kan itu udah ditemukan bahwa gangguan jiwa itu memang ada gangguan di otak. Nah, sebenarnya ada apa gitu di otak nanti gitu. Orang yang dengan gangguan jiwa itu kan memang yang paling intinya itu kan ada masalah di organnya, di otaknya. Jadi di sel-sel otaknya itu ada ketidakseimbangan produksi. Teori yang sering kita anut biasanya itu dopamin yang sering naik itu. Ya dopamin apa sih? Dopamin itu neurotransmitter. Jadi zat yang menyampaikan penghubung dari satu sel ke sel yang lainnya. Pada orang dengan gangguan jiwa ini kebanyakan. Iya. Kebanyakannya ini itu nyebabin gangguan. Karena sebenarnya skizofren ini karena intinya adalah masalah di organik, ada masalah di otaknya, ada sesuatu yang nggak seimbang di otaknya, namanya neurotransmitter. Ada zat yang tidak seimbang di otaknya sehingga kalau misalnya zat itu tidak seimbang, zat itu naik atau zat itu turun, dia tuh mengalami gangguan tadi. Kalau nanti diobatin, tujuan obat ini untuk menstabilkan zat tadi supaya nanti dia turun lagi. Kalau turun lagi nanti gangguan ini pun akan lama-lama menghilang. Baru nanti kita terapi-terapi selanjutnya,
terapi spiritualnya, terapi nanti komunitasnya dan okasionalnya. Kalau misalnya orang menganggap ini itu schizofren itu adalah masalah yang mistis, nanti diobatin ke spiritual, ya agak nggak nyambung sebenarnya. Nanti Istana KSJ juga mengantar pulang ODGJ yang rindu akan keluarganya. Momen ini sekaligus menjadi ajang penyampaian edukasi ke keluarga agar selalu mendampingi ODGJ mengonsumsi obat dan menjaga hubungan guna pemberian obat yang akan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan ODGJ. Pak, nanti Har-Har harus terus minum obat ya. Jadi nanti kalau misalnya Har-Har ada perilakunya aneh, ngomongnya suka aneh, sepertos ngacapruk gitulah, diwajarkan. Dan penting obat terus diminum. Jadi seperti yang dikatakan dokter, bahwa Har itu ada penyakit di otaknya. Yang keganggu adalah pikiran dan perasaannya. Itu akan membaik selama minum obat. Minum obatnya jangka panjang. Perjalanan Nur Hamid dan tim Istana KSJ lainnya berlanjut. Menyusuri wilayah Kabupaten Cianjur Selatan, Istana KSJ melakukan pembebasan pasung pada seorang gadis yang diduga menjadi gila akibat perlakuan ibu kandungnya yang juga mengidap skizofrenia. Itu sama orang-orang suka galak, suka ngadat gitu. Apa aja yang ketemu pasti dibanting sama dia, Pak. Gitu pasti dibanting sama dia karena dia itu kalau dia lagi ngadat, misal apa aja yang ketemu bisa diambil. Langsung dirantai tangan sama kedua kakinya. Supaya aman gitu. Bukan untuk menyakiti tapi untuk cari aman. Cari aman bukan untuk menyakiti, bukan. Aksi pembebasan korban pasung tak lepas dari jasa para relawan. Salah satunya adalah Sonia, salah seorang relawan yang menerima laporan keberadaan korban pasung ini. Tim Istana KSJ tidak menyangka, di balik ikatan pada pergelangan tangan dan kaki ODGJ, ada rantai dan gembok yang mulai berkarat. Alhasil, upaya pembebasan pasung sempat mengalami kendala. Para ODGJ hidup lebih baik di rumah sewa yang tak begitu luas ini. Ya, rumah bagi sebagian orang yang dianggap kumuh justru terasa seperti istana jika dibandingkan dengan kondisi mereka yang dulu terlantar dan terpasung. Nggak tahu, lupa sekarang siang atau malam? Sekarang malam. Tadi mah di mana ini? Secara perlahan, mereka disadarkan dengan kondisi kesehatan jiwa mereka. Hal yang sama juga dirasakan Pepen, ODGJ yang tidak hanya berhasil kembali mandiri, namun juga sudah berhasil produktif. Ya, saya dapat arahan saja banyak di sana di Istana KSJ. Bahwa semua itu tidak benar, saya ini harus minum obat. Saya ini ada sakit gitu, ada penyakit di diri saya. Di rumah kenangan. Rausen, Pak. Rausen. Abdi mah Pak, Kabupaten Hatun Nuhun cabang abdina Pak. Saya nerima abdi gitu Pak. Nggak ada. Justru menjadi apa ya? Semacam obat gitu kalau kerja mah, semangat. Lupa sama halusinasi.
ada beberapa pemberdayaan yang kami rancang untuk para penderita gangguan jiwa pasca sembuh. Kenapa? Karena tanpa adanya pemberdayaan, para penderita gangguan jiwa mungkin akan kembali relapse, karena memang para penderita gangguan jiwa sangat rentan akan stresor ataupun tekanan beban hidup. Itu sudah dibuktikan dan sudah banyak yang relapse. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah tentunya dengan pemberdayaan mereka. Kami di Istana KSJ sedang berupaya untuk memberdayakan mereka dalam bentuk kreativitas dan mungkin dalam bentuk produksi yang bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan para penderita gangguan jiwa. Pemberdayaan ODGJ yang sudah memiliki kesadaran penuh akan kondisi kesehatan jiwanya merupakan keberhasilan yang terus diupayakan. Selain menjadi tolak ukur keberhasilan pengobatan pada pasien skizofrenia, pemberdayaan ini juga mampu kembali produktif dan diklaim sebagai terapi bagi ODGJ. Proporsional lah memperlakukan kami, berikan kesempatan bagi kami untuk sehat, untuk produktif, untuk bahagia, untuk berpakaian layak, makanan yang layak, mendapat pendidikan yang baik, peluang kerja mandiri yang bagus, sama seperti Anda. Jadi tolong diskriminatif terhadap penyakit ini, tolong minimal dikurangi, kalaulah nggak bisa menghilangkan. Baiknya mah kalau misalnya nanti ini udah sembuh, baiknya itu ada wadahnya. Kita ada wadah, entah dari pemerintah memberikan wadah khusus bagi mereka yang pernah menderita itu, atau dari pemerintahnya memfasilitasi instansi-instansi lain untuk menerima mereka dengan kontrol dari pemerintah dan tenaga kesehatannya, dan beban kerjanya disesuaikan dengan kemampuan mereka dan keahlian mereka.